Ini adalah belajar trading bersama dengan Okta Investama episode ke-9. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman, di mana gue akan melanjutkan belajar trading Forex bersama dengan Okta Investama Berjangka yang sudah memasuki episode yang ke-9 kali ini ya. Dan di kesempatan kali ini atau di series gue yang kali ini, gue akan sharing tentang yang namanya momentum ya. Momentum itu ada banyak ya, ada candle pattern, kemudian ada false break, ada divergence, yang mana di series kali ini gue akan menjelaskan ketiga-tiganya. Dan di kesempatan yang pertama ini sebagai pembuka, gue akan jelasin tentang candle pattern. Tetapi sebelum itu, gue mau kasih tahu ke kalian, kalau misalnya kalian tertarik untuk trading forex dan juga belum memiliki broker, kalian bisa cek yang namanya Okta Investama Berjangka ya. Okta Investama Berjangka ini adalah perusahaan pialang berjangka yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Jadi secara legalitas ini semua aman. Kalian tinggal cek aja websitenya di description yang ada di bawah, dan juga kalian kalau mau daftar, klik aja link yang ada di description di bawah. Oke, hari ini gue akan sharing tentang yang namanya candle pattern ya. Kenapa ini menjadi penting ya? Gue akan bahas dulu tentang momentumnya itu sendiri ya. Momentum itu menjadi penting karena ini dapat meningkatkan akurasi kalian pada saat trading ya. Kalian pernah nggak merasakan pada saat trading harga sudah bergerak ke area support atau resistance gitu ya. Kemudian kalian melakukan entry. Pada saat entry, kenapa harganya masih belum berbalik ya, atau belum melakukan reversal? Nah, ini mungkin bukan strategi kalian yang kurang, tapi mungkin ada tools yang kurang dalam sistem kalian ya. Mungkin toolsnya ini adalah momentum itu sendiri. Momentum ini sangat penting karena bisa meningkatkan akurasi ya. Jadi entry kalian memiliki risk reward ratio yang juga cukup baik. Oke? Dan pada kesempatan ini gue akan jelasin yang namanya si candle pattern ya. Candle pattern itu apa? Simpelnya begini, yang dari kata-katanya juga udah ketahuan ya, ada candle, ada pattern, berarti di situ ada yang namanya candlestick dan juga ada yang namanya pola. Sehingga dalam candle pattern ini kita menganalisa pola-pola yang kira-kira bisa menjadi trigger atau bisa menjadi konfirmator untuk kita supaya dia bisa kasih tahu kita harganya ini akan segera reversal ya. Bagaimana dengan fungsi lainnya dan juga penggunaannya? Seperti biasa, gue akan jelasin semuanya di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam monitor. Dan seperti yang tadi gue bilang ya, hari ini kita, di kesempatan kali ini, gue akan membuat series belajar trading forex bersama dengan Okta Investama Berjangka di episode ke-9 ini tentang yang namanya momentum ya. Jadi 4 episode ke depan gue akan ngebahas momentum, dan pertemuan pertama ini atau di kesempatan pertama ini gue akan jelasin tentang yang namanya si candle pattern, oke? Tapi sebelum itu gue mau disclaimer dulu teman-teman ya. Okta Investama Berjangka ini adalah perusahaan pialang berjangka yang diawasi oleh Bapepti, dan juga pemilihan materi edukasi ini dibuat oleh gue sendiri, bukan dari Okta Investama Berjangka. Ya, materi ini bersifat edukasi ya. Gua dan juga Okta Investama Berjangka tidak pernah memberikan jaminan apapun atau representasi apapun, termasuk tidak terbatas pada akurasi, kelengkapan produk yang diperjualbelikan atau tujuan tertentu ya. Jadi apapun yang gue bahas di sini pure edukasi, tidak ada ajakan investasi atau apapun itu, oke? Nah, gue nggak akan jelasin dulu tentang yang namanya si momentumnya ini dulu, teman-teman ya. Kenapa momentum ini menjadi penting buat kalian ya? Momentum dalam trading forex merupakan kondisi di mana harga sudah menunjukkan konfirmasi untuk bergerak ke arah tertentu ya. Jadi ini berdasarkan pengertian ya. Ternyata kalau misalnya kita lihat dari pengertian momentum ini, berarti kita harus tahu ya bahwa di dalam trading forex itu nggak cuman dari menganalisa arah harga aja, tetapi kita juga harus bisa menentukan momentum. Oleh karena itu, yang kalian harus lakukan pertama adalah kalian di dalam sistem trading yang sudah kalian buat, kalian pastikan apakah di dalam sistem trading kalian sudah ada momentum toolsnya atau belum. Ya, kalau belum, kalian harus masukkan ini ya. Nah, momentum tools itu ada banyak, termasuk hari ini yang gue akan bahas, yaitu adalah candle pattern ya. Momentum harus ada dalam setiap open posisi karena hal ini sangat mempengaruhi risk reward ratio dan terutama juga akurasi ya. Kalau misalnya kalian pernah trading ya, terus kalian sudah yakin kalian entry, tetapi begitu kalian entry harganya masih bergerak berlawanan dengan entry kalian, mungkin yang salah itu adalah di momentumnya ini ya, bukan di analisa kalian gitu loh. Jadi kalian sebenarnya analisanya kurang
analisa sudah bagus, tetapi entry-nya itu atau momentumnya kurang dapet kayak gitu. Jadi pada saat kalian entry, harganya nggak langsung bergerak ke arah yang kalian mau. Oke? Nah, kemudian untuk menentukan momentum, ya kita memerlukan beberapa tools. Ada beberapa tools yang bisa kalian jadikan acuan atau kalian bisa masukkan ke dalam sistem trading kalian untuk si momentum ini. Yang pertama itu adalah candle pattern yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua itu ada false break yang akan kita bahas minggu depan. Jadi kalian pastikan juga subscribe juga channel ini kalau misalnya kalian penasaran nih false break kayak gimana sih. Dan kemudian yang terakhir itu adalah divergence ya. Jadi ini adalah ketiga momentum tools yang gue akan bahas 3 minggu ke depan supaya kalian bisa makin bagus tradingnya. Oke? Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan hari ini yaitu candle pattern ya. Candle pattern itu apa sih? Candle pattern ini adalah berdasarkan pengertiannya susunan candle yang terbentuk menjadi pola-pola tertentu yang memiliki fungsi untuk memberikan kita informasi bahwa harga akan melakukan pergerakan tertentu. Nah, kemudian untuk mencari momentum kita menggunakan candle pattern reversal. Oke, jadi sebenarnya candle pattern itu ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama itu yang continuation. Ini gunanya itu untuk mengkonfirmasi bahwa pergerakan selanjutnya itu akan ngikutin arah yang sebelum terjadinya si candle pattern yang continuation ini. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya candle pattern reversal. Nah, ini yang paling sering gue gunakan sendiri dalam trading. Kenapa? Karena gue pribadi itu style trading gue itu adalah retracement trader gitu ya. Jadi gue tuh selalu entry ketika harga koreksi. Nah, sehingga pada saat koreksi ini gue kan butuh nih konfirmasi kapan sih kira-kira harga ini mau berbalik arah. Oleh karena itu gue menggunakan si candle pattern reversal yang mana gue akan jelasin di video kali ini juga. Candle pattern reversal ini berguna untuk memberikan kita informasi bahwa harga akan melakukan pembalikan arah harga gitu ya. Jadi begini, candle pattern reversal ini bisa digunakan di berbagai kondisi apapun, di tren apapun bisa. Pada saat trennya trending ini bisa, pada trennya sideways itu bisa ya. Trending ini bisa bullish, bisa bearish ya. Jadi semuanya bisa. Kalau misalnya kita menggunakannya pada saat dia kondisi trending atau bullish, pastikan kalian itu mencari candle pattern reversalnya itu pada saat marketnya lagi retrace atau lagi koreksi gitu ya. Jangan kalian carinya pada saat harganya lagi membentuk badan tren atau primary trendnya, tapi kalian carinya pada saat dia koreksi atau secondary trendnya seperti itu. Nah, kalau misalnya sideways itu gampang aja, kalian tinggal garis bikin horizontal line di resistance dan di support. Nah, pada saat harga menyentuh resistance atau menyentuh support, kalian tinggal cari apakah di situ ada candle pattern reversal yang terbentuk kayak gitu. Nah, ada beberapa jenis candle pattern reversal yang kalian harus tahu, teman-teman. Yang pertama itu yang sering gue gunakan adalah engulfing. Engulfing ini adalah pola candle yang terdiri dari dua candle ya. Jadi sekali lagi candle reversal itu bisa satu candle, bisa dua candle, bisa 3 candle. Tapi yang paling gue sering gunakan itu yang 1 candle dan 2 candle. Karena menurut gue sama aja kalau kalian pakai yang 3 candle atau 4 candle. Itu kalau candlenya kalian blend, ya kalian blending, kalian satukan, itu akan menjadi ujung-ujungnya ya 1 candle, kalau nggak 2 candle reversal juga seperti itu ya. Jadi di sini gue akan fokus ke 1 candle dan 2 candle supaya kalian bisa lebih jelas. Dengan bentuk candle kedua menutupi candle sebelumnya. Jadi engulfing itu bentuknya itu adalah candle kedua ya itu menutupi candle sebelumnya. Jadi misalnya gini, ini ada pergerakan harga bearish ke bawah gitu ya. Nah, kemudian di swingnya itu dia membentuk seperti ini candlenya. Nah, ada satu dan dia ada satu seperti ini. Ini warnanya merah, ini warnanya hijau ya. Gue bilang green aja, ini warnanya red, merah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita muncul seperti ini bentuknya, yang mana candle keduanya ini menutupi candle belakangnya. Ini yang kita lihat bodinya aja teman-teman ya. Itu berarti bisa masuk ke kategori engulfing. Dalam hal ini kalau misalnya dia arahnya dari bearish ke bullish, itu namanya adalah bullish engulfing ya. Nah, bullish engulfing ini memiliki tendensi dia akan mereverse harga ke arah bullish tentunya gitu. Jadi kalau misalnya kita harga bergerak sini terus di sini ada support gitu, misalnya sudah menyentuh support. Nah, di support ini dia muncul nih bullish engulfing. Nah, kita bisa siap-siap untuk buy seperti itu. Kemudian yang kedua namanya harami, teman-teman ya. Harami ini juga merupakan pola candle yang terdiri dari dua candle juga, sama seperti engulfing, cuman bentuknya aja beda. Kalau harami itu bentuknya candle pertamanya itu yang menutupi candle berikutnya ya.
Harami ini juga dibagi menjadi dua ya menurut arahnya, yaitu adalah bullish harami dan juga bearish harami ya. Nah, kalau engulfing kan seperti ini gitu ya. Kalau yang harami itu bagaimana sih? Kalau harami itu dia misalnya candle turun seperti ini juga gitu ya. Nah, dia muncul nih candle seperti ini ya. Turun bearish seperti ini, tapi di next candle-nya dia muncul candle hijau ya, seperti ini. Nah, kalau yang engulfing yang depannya ini lebih panjang atau menutupi belakangnya. Kalau yang harami terbalik, yang belakangnya itu nutupin depannya, seperti itu. Nah, kalau engulfing ini kita bisa langsung entry sebenarnya. Kalau dia udah muncul engulfing seperti ini sudah close teman-teman ya, ini kita bisa langsung entry. Tapi kalau harami tidak bisa teman-teman. Kita harus tetap menunggu. Kalau harami itu kita harus nunggu satu candle yang bergerak menembus dia punya high-nya ya. Jadi seperti ini. Jadi harus muncul candle konfirmasi seperti ini, baru ini sudah terkonfirm haraminya itu jadi teman-teman. Sehingga kita bisa entry-nya itu ketika ada satu candle yang bisa close di atas high candle yang paling besarnya atau yang menutupi depannya, seperti itu. Oke, jadi itu adalah kedua candle pattern yang bisa kalian gunakan, dan saya sudah riset teman-teman ya. Dua candle pattern ini untuk reversal ini yang paling akurat, yang paling efektif. Kalian tinggal pakai ini aja. Boleh nggak sih kalau misalnya kalian menemukan referensi di luar sana untuk pakai yang lain, ya silahkan saja. Cuman menurut saya yang paling efektif setelah saya riset itu adalah yang kedua ini, kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh dari engulfing teman-teman. Kalau misalnya kita lihat ya, ini dia menggunakannya di tren yang bearish ya. Lihat ya teman-teman, tren bearish, tapi kita tidak mencari engulfingnya di candle yang pada saat atau tren yang bergerak primary seperti ini. Tapi kita carinya pada saat dia retrace ya ke atas. Ini kalau misalnya kita tarik Fibo, misalnya di sini sudah kena di 618 Fibonya ya. Nah, di Fibonya ini kita ternyata muncul bearish engulfing seperti ini ya, yang mana candle yang kanannya ini lebih besar daripada kirinya, bodinya menutupi semua body yang ada di sebelah kirinya. Ini namanya bearish engulfing. Nah, setelah close kita bisa entry ya. Nah, pada saat kita entry tentunya kita entry akan ada di angka seperti ini. Ini entry-nya ya, entry 1. Nah, kemudian untuk stop loss-nya bagaimana? Stop loss-nya kita bisa taruh di atas high-nya candle si engulfing ini. Jadi di sini high yang paling tingginya di sini, kita taruh stop loss-nya itu di bagian sini. Ini ada SL ya, stop loss-nya. Nah, untuk TP-nya bagaimana? TP-nya itu banyak teman-teman caranya. Pertama, kalian bisa melihat level support terdekat ya. Kalau dalam kasus ini level support terdekatnya di daerah sini gitu ya. Ini bisa kalian jadikan TP pertama. Atau kalau di marketnya lagi trending seperti ini, kalian bisa menggunakan 1:1 teman-teman ya. Maksud 1:1 apa? Kalian ukur dari sini ke sini ya. Kemudian pada saat retrace kalian bisa asumsikan panjang di sebelah sini itu sama dengan panjang yang di sebelah sini. Ya, jadi ini 1:1 kayak gitu. Ya, itu untuk TP-nya. Ya, jadi TP-nya kira-kira di bawah sini gitu. Oke? Atau kalian juga bisa menggunakan Fibonacci external retracement yang kalian tarik dari titik sebelah sini yang saya kasih nama A ke titik yang saya kasih nama B. Ya, kalian tarik Fibo dari sini ke sini, terus kalian cari aja level 127,2 sampai ke 161,8 ya. Ini untuk rasio Fibo untuk TP-nya seperti itu. Oke, itu untuk engulfing. Nah, kemudian untuk harami ya, sebenarnya sama aja ya. Kalian bisa lihat ini dia pakainya di tren yang sedang bullish. Ingat carinya lagi pada saat dia retracement. Ini primary-nya, ini secondary-nya atau retracement-nya. Nah, pada saat retracement ini dia muncul candle si harami seperti ini dengan bearish yang besar depannya, yang kemudian candle kanannya itu ditutupin ya teman-teman. Ini kalau misalnya kita lihat bodinya ditutupin, body candle depannya ditutupin sama candle belakangnya seperti itu. Nah, tetapi bedanya kalau misalnya harami ini, kalau misalnya kalian perhatiin ya, dia kan sudah close di sini. Kita belum boleh entry nih teman-teman. Entry-nya kapan? Entry-nya pada saat ada satu candle yang bisa break di atasnya dia gitu ya. Jadi dalam hal ini adalah candle yang warna biru ini ya. Jadi kalau misalnya warna biru ini sudah terkonfirmasi close di atas high-nya dia, kalian baru bisa entry ya. At least berarti kita entry-nya di daerah sini ya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kalian bisa taruh di bawah harami, yaitu di sebelah sini SL. Ini entry ya. Untuk TP-nya sama ya, kalian bisa menggunakan resisten terdekat ya kalau di bullish seperti ini. Jadi kalian bisa TP di daerah sini, ini TP pertama. Nah, kemudian untuk TP kedua kalian bisa 1:1 juga nih. Kalian tarik seperti ini sama sisi. Nah, kalian tarik juga ke sebelah sini ya. Ini kira-kira panjangnya sama. Jadi kalian bisa taruh TP 2-nya di sebelah sini ya. Jadi panjang ini sama dengan panjang ini. Asumsinya seperti itu. Oke? Itu untuk contoh dari harami, oke?
Nah, sekarang saya kasih lihat kalian di chart asli, teman-teman, di market real sebenarnya bagaimana cara menggunakan engulfing dan harami. Nah, ini contohnya di market gold ini, teman-teman, yang terbaru ya. Kalian bisa lihat ya, di sini ada resistance minor ya. Nah, pada saat dia retrace ke bawah, terus dia naik ke atas, kalian bisa perhatikan ya, teman-teman, di sebelah sini ya. Ini sudah terbentuk yang namanya si engulfing, teman-teman. Kalian bisa perhatiin kalau misalnya body yang di sebelah kanannya nutupin body yang sebelah kirinya. Nah, setelah close, kalian bisa mulai entry. Jadi entry-nya itu masuk di sebelah sini, kayak gitu. Penggunaannya sangat simple. Kalian tinggal perlu sabar menunggu sampai candle pattern-nya ini close ya kalau engulfing. Jadi, kalau sudah close terbentuk engulfing, kalian bisa entry. Stop loss-nya cukup di atas sini ya. Kemudian untuk TP-nya kita bisa menggunakan rules-nya double top ya, teman-teman ya, yaitu adalah 1:1 dari dia punya jarak high-nya ke neckline-nya, yaitu sekitar di daerah sini. Ya, ini sebenarnya sudah mau TP, teman-teman ya, tetapi kalian bisa BEP dulu ya, atau kalian bisa ambil setengah terus kalian sisakan untuk ke mencapai TP. Seperti itu. Oke? Jadi itu adalah contoh dari engulfing yang apa yang bisa kalian perhatiin ya. Kemudian untuk haraminya kita bisa cari, teman-teman, ya, candle harami di sini ya, terserah ya, teman-teman, kalian mau cari di market sideways, di market yang lagi bearish itu boleh ya. Ini contohnya nih ada harami juga, teman-teman ya. Kita lihat ya, dia cross ke bawah, kemudian dia retrace ke atas. Kalian bisa lihat di sini kalau misalnya dia ada resistance atau apa, ini baru dijadikan acuan ya. Atau kalau misalnya dia lagi trending di trend minornya, ini juga bisa jadikan kalian acuan gitu loh. Let's say kita lihat di sebelah sini, ini ada candle harami terbentuk ya, di candle seperti ini. Nah, ini ada candle yang bullish, terus kemudian candle di depannya ditutupin sama yang belakangnya, inside bar di sini. Ya, ini berarti kan jadi harami. Tapi begitu dia close di candle yang sebelah sini, yang pertama, yang hitam pertama, teman-teman ya, itu kita tidak boleh entry dulu, kita mesti tunggu sampai ada candle yang break di bawah dia. Ya, jadi kita mulai bisa entry di candle hitam ketiga ini, karena candle hitam ketiga ini yang ngebreak dia punya low. Oke, nah begitu kalian sudah confirm di sini, entry di sini, stop lossnya tetap di atas sini ya. Kemudian untuk TP-nya kalian juga tetap bisa menggunakan 1:1 trend minornya seperti ini nih, bisa ya, kalian taruh seperti ini. Jadi kira-kira TP-nya tuh ada di bawah sini ya, ini bisa. Atau kalian menggunakan external retracement tadi yang gue bilang, tarik dari sini sampai atas ya. Nah, sampai sini, kemudian kalian tinggal cari ke 1618-nya, yaitu yang ada di daerah sebelah sini tepatnya, kayak gitu. Oke, itu adalah contoh dari engulfing dan harami, dan mungkin ini dulu yang mau gue sharing ya. Kelihatannya simple, dan gue yakin buat teman-teman yang baru trading pun kalian bisa langsung mempraktekannya di dalam trading kalian. Intinya kalian tinggal cari level yang tepat, yaitu ada level yang ada support, ada resistance, ada supply and demand-nya, atau pada saat trending kalian cari pada saat dia retracement, itu bisa ya menggunakan Fibo 61,8, itu bisa juga kayak gitu ya. Mungkin ini aja yang mau gue sharing, teman-teman ya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang masih pemula dan baru belajar trading forex, sudah belum tahu caranya mencari momentum. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi, kalau misalnya kalian suka dengan channel gue, kalian bisa subscribe channel ini, dan kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa bantu komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Sekali lagi, kalau misalnya kalian belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya Okta Investama Berjangka. Ini adalah perusahaan pialang berjangka yang sudah terdaftar dan juga diawasi oleh Bapepti ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah untuk kalian bisa daftar di Okta Investama Berjangka. Oke teman-teman, mungkin cukup dulu sampai sini. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Hati-hati teman-teman terhadap penipuan yang ada di Telegram mengatasnamakan gue dengan imbalan return apapun. Gue nggak pernah punya jasa investasi. Jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer, jangan sampai transfer. Oke? Sampai ketemu di minggu depan untuk bahasan false break-nya. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan ya. Thank you sekali lagi teman-teman. Bye-bye. See you next week. Bye-bye.